Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini berjumpa kembali dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Saudara, tema kita hari ini adalah tinggal sesaat saja. Bacaannya diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai ayatnya ke-33. Saya akan membacakan ayat 16 dan lalu dilanjutkan ke ayat 20. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu, sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Nah, saudara, seperti kebanyakan orang masa kini, para murid Yesus di dalam konteks Yohanes 16 ayat 16 sampai 33 juga mengikuti Yesus dengan harapan akan mendapat kehormatan dan kemuliaan. Lalu kemudian saudara, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, siapkah mereka untuk tetap ikut Tuhan? Nah, saudara, kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan tentang suatu keadaan waktu yang sama, yaitu tinggal sesaat. Namun, saudara, tinggal sesaat ini menunjukkan akhir yang bertolak belakang. Yang pertama, kamu tidak akan melihat aku. Yang kedua, kamu akan melihat aku. Nah, saudara, maksud dari perkataan Yesus ialah bahwa sesaat dia akan mengalami penderitaan. Sebab konteksnya adalah pada saat ini Yesus akan memasuki penderitaannya. Dan ketika kematian menjemput, maka Yesus tahu para murid tidak akan melihatnya lagi. Ini adalah suatu keadaan waktu yang menunjuk pada kesementaraan. Di saat inilah, di saat penderitaan dan kematian Kristus itulah, duka cita akan melanda. Dan kemudian sesaat setelah kematiannya, yaitu dalam kebangkitannya, para murid akan melihatnya kembali. Ini menunjuk pada suatu waktu yang menunjuk pada kekekalan. Di saat inilah sukacita merebak dan melingkupi seluruh para murid dan juga umat manusia. Nah, sesaat namun kekal, saudara-saudara. Sesaat Yesus harus menderita dan mati. Namun sesaat pula maut dikalahkan dan ia pun bangkit. Sesaat yang menciptakan kepercayaan utuh dan lengkap yang menghantar kita pada kekekalan abadi. Maka itu saudara-saudara, berhati-hatilah dengan sesaat yang dunia tawarkan. Memang dalam sesaat kita bisa memiliki kenikmatan dalam dunia. Tetapi untuk apa itu kalau kemudian berakhir pada penyesalan bahkan kebinasaan kekal? Oleh sebab itu Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Ia berkata bahwa mereka akan mengalami kesedihan yang teramat dalam peristiwa kematiannya. Pada saat sama, orang-orang yang telah menyalibkan Yesus justru akan bersuka cita karena kematian dia. Hari kematian Yesus bagaikan hari kemenangan bagi mereka. Namun, sekali lagi, kesedihan para murid tidak akan lama. Duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Betapa besarnya sukacita yang akan dialami para murid ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yang Yesus maksud bukanlah menggantikan duka mereka dengan suka, melainkan duka mereka akan menjadi sukacita. Apa bedanya, saudara? Saudara, banyak orang yang mengharapkan sukacita, tapi tidak ingin mengalami duka cita dulu untuk memperoleh sukacita itu. Namun jika sukacita yang dimaksud Yesus adalah duka cita yang ditransformasi Allah menjadi sukacita, maka murid Kristus harus menanggung duka cita dulu, baru mengalami sukacita. Kebenaran ini digambarkan Yesus dalam bacaan kita seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya. Si ibu harus menanggung rasa sakit lebih dahulu saat melahirkan. Sesudah itu, ia dapat bersukacita ketika ia melihat dan menggendong bayinya. Seperti itulah gambaran derita dan kesedihan dalam hidup para murid, di mana mereka akan mengalami situasi seperti itu, tetapi kemudian rasa sakit itu akan ditransformasi ke dalam sukacita kekal. Sukacita sebagai orang Kristen bukan ditemukan dalam kepemilikan segala sesuatu yang kita inginkan. Seharusnya kita bersukacita karena kita membutuhkan Allah dan mengalami
bagaimana hidup kita dipuaskan oleh Dia. Sukacita semacam itu adalah sukacita kekal yang hanya dapat kita miliki bila kita berpaut kepada Kristus. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus pun naik ke surga. Tetapi kemudian Yesus tidak meninggalkan para murid yang meneruskan pekerjaan pelayanan Kristus untuk mengabarkan Injil, kabar baik itu. Yesus hadir dalam kuasa Roh Kudus di berbagai tempat untuk terus mengiringi kita sebagai para murid menjalani perjalanan sebagai para rasul, sebagai pengikut Tuhan yang mewartakan kabar baik. Oleh sebab itu, mari kita menjalani kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami, duka cita sebesar apapun, berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan menghadirkan, mentransformasi duka cita itu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara. Amin.